guys, balik lagi ke channel aku. Terima kasih udah klik video ini. Oke guys, jadi hari ini aku mau sharing, nggak sih, mau cerita aja kalian. Aku udah sempet cerita di second account aku, dimana kayak baik banget pasti nggak tahu gitu kan. Jadi aku mau cerita di sini aja karena ini kayak lumayan serem, creepy, rada bingung juga sih gimana ya aku ceritainnya. By the way, aku tuh baru banget pulang tadi habis latihan nari dance cover sama temen-temen aku. Jadi aku baru keramas dan kayak males banget keringin dan udah gak sabar buat cerita ke kalian. Oke, aku lanjut aja. Jadi hari ini tepatnya dia gangguan. Jadi hari ini tepatnya tanggal 12 Maret. Aku sekitar pukul 10-11 pagi tuh turun ke bawah. Dan kebetulan banget buat kalian belum tahu, aku ini tinggal di apartemen. Jadi kayak buat pergi keluar aku pasti selalu turun dulu ke lobby, ke parkiran, dan selalu naik lift kan. Kayak udah sehari-hari banget naik lift gitu. Nah, jadi pagi ini aku tuh pergi buat nganterin papa aku. Buat dia mau ke kantor, jadi mau ambil mobil. Pokoknya intinya aku nganterin papa aku lah ya. Aku berdua dong sama papa aku kan. Nah, kita lagi nunggu lift. Terus habis itu masuklah ke dalam lift. Jadi pas liftnya kebuka itu udah ada satu bapak, badannya tinggi, aduh gue merinding sama, badannya tinggi, terus habis itu rambutnya kayak beruban tapi nggak full uban, gimana ya gue jelasin, pokoknya kayak beruban tapi nggak full uban gitu, kayak belang-belang. What? Udah gue jelasinnya pokoknya gitu. Terus dia pakai kaos sama celana pendek sedengkul, berdiri di pojok kiri depan lift. Jadi ini pencetatan buat lift kan. Di sini pencetatan buat lift. Nah, bapak-bapak itu berdiri di sini. Otomatis pas aku masuk, karena dia di pojok kiri depan, jadi aku ngelewatin dia dong. Nah, ternyata setelah gue mau ngelangkah selangkah itu, aku ngeliat muka dia dong. Nah, muka dia tuh lagi senyum kayak gini. Gue gak tau aku mirip atau enggak, tapi dia kayak senyum kaki lu, tapi tatapannya kosong, ngerti gak sih, kayak yang senyum. Matanya bahkan gak gerak, kayak gue lewat matanya gak gerak tapi dia senyum dan cuma gini. Oke, jujur gue merinding banget liat dia kayak gitu. Dan ternyata gue berserah, ternyata dia marah nih sama gue, canda. Iya, pokoknya dia senyum kayak gitu, nggak ngeliat gue, nggak apa, pokoknya bola matanya tuh nggak gerak sama sekali. Gue juga ngerti, aduh pengen pup lagi, gimana ya, aduh pup, bentar tahan dulu. Iya, bola matanya tuh nggak gerak sama sekali, bener-bener tatapannya kosong tapi senyum gini. Tau gak sih kayak di film-film horror atau psikopat itu kalau ada gambarnya gitu sampai sini, pokoknya kayak gitu. Terus udah kayak gitu, aku masuk dong, dan aku baru sadar ternyata gue sempat ketemu sama dia beberapa hari yang lalu pas gue lagi ngambil Gojek ke bawah. Itu lift tuh rada penuh ya, jadi ada dia dan posisinya persis berdiri di pojok kiri depan itu juga, gak gerak, bener-bener tegak gini, yang gini, kayak gitu, cowok ya bapak-bapak. Terus udah kayak gitu, tapi hari itu pas gue ambil Gojek gak terlalu merhatiin dia bawa barang atau enggak ya. Pokoknya dia cuma diem aja di situ. Aku bahkan sampai sempat ngechat adik aku. Aku lupa masih ada chatnya mana, tapi aku bener-bener ngechat. Ingat gak sih Git? Aku bilang ke kamu kayak, Git sumpah ada bapak-bapak serem banget, aneh, kayak senyumnya aneh banget gitu. Iya itu, ingat kan? Sumpah itu, gue sampai merinding banget demi apapun. Kayak ya udahlah. Karena gue mungkin karena gue kebanyakan nonton film horor ya, jadi kayak gue auto kayak mikir, aduh ini orang tuh serem gitu kan. Terus yaudah, oke, udah kayak gitu, akhirnya gila gue mau pup banget tapi takut lupa nih. Oke, udah kayak gitu, akhirnya setelah gue inget, oh ya ini bapak-bapak yang waktu itu gitu kan. Nah, hari itu pas beberapa hari lalu gue ketemu, untung banget gue nggak ditinggal berdua sendiri sama bapak-bapak itu. Jadi tuh ada 3 orang. Nah, gue turun duluan, terus jadi sisa bapak-bapak itu sama ada satu mas-mas gitu. Ya, semoga mas-masnya gak kenapa-napa ya. Tapi harusnya gak kenapa-napa sih. Oke, lanjut.
Intinya gue udah pernah ketemu ya sama bapak-bapaknya. Dan hari ini yang bikin gue takut, serem adalah jadi tuh kan dia di sini, gue sama bapak gue masuk, gue pencet lift, dimana tuh ternyata dia juga pencet lift lantai R1 kan. Nah gue juga pencet tuh R1. Oke, gue masuk nih sama bapak gue kan, posisinya dia di depan, gue sama bapak gue ada di belakang. Ini bapak gue, ini gue, kayak gini jadinya. Terus habis itu bapak gue kan emang suka merhatiin orang gitu ya. Nah tiba-tiba gue ngeliatin bapak gue, karena kayak posisinya diem-diem aja. Terus bapak gue kayak gini nih ngeliat dia dari atas ke bawah. Tiba-tiba pas dia ngeliat ke bawah, bapak gue kayak diem gitu. Gue jadi bingung dong, kayak tau gak sih yang kayak ngeliat lama gitu. Gue kayak, ada apa gitu kan. Akhirnya gue ngeliat juga ke arah yang bapak gue lihat, ke bagian bawah dari laki-laki itu. Ternyata dia bawa paper bag Burger King yang bawa gue taruh sini. Dan dalamnya tuh ada isi lagi, kayak tau gak sih, kan biasa ini paper bagnya, terus kayak burgernya di wrap lagi sama bukan paper bag tapi kayak bahannya kertas juga, nggak tahu, nanti gue taruh sini gambarnya. Gue taruh sini gambarnya. Jadi pokoknya ada isinya gitu loh. Jadi paper bag isinya Burger King itu pakai tangan kanan dia. Tapi yang bikin gue takut, gue shock, gue kaget banget adalah, ya Allah, gue merinding. Demi Tuhan gue merinding banget, sumpah. Gue tadi sampai kayak takut banget di dalam ya. Paper bag itu tuh penuh sama puluhan kecoa yang segini gedenya. Jalan ngelilingin paper bag itu sampai ke dalam-dalam, terus ada lalat. Sumpah gue bingung, bener-bener gue bingung. Gue kayak, ini gue bener gak sih ngeliat itu? Sumpah merinding banget, bener-bener banyak banget kecoanya. Dan gue gak halu guys, gue bisa lihat itu jelas itu kecoa segini. Kayak gue sempat mikir kayak, oh dia nangkepin kecoa kali ya. Tapi kenapa nangkepin kecoa dengan santainya dia pegang sambil senyum gak gerak sama sekali, dia pegang kayak gini. Dan sekali lagi, gue pencinta horor, jadi kayak gue langsung nyangkut pautin itu. Kayak tau gak sih yang kayak film horor yang setan itu kan biasa kalau ada hantunya itu, evil demonnya itu tuh pasti kayak ada kecoa sama lalat. Dan itu tuh di dalam paper bag itu isinya full kecoa lagi jalan-jalan sama ada lalat muter-muter. Gue lagi mikir, apa iya dia melihara itu kecoa? Tapi kayak gue nggak tahu sih ya, kalau melihara kecoa kayaknya nggak kayak gitu loh. Ada, nggak tahu sih, cuma menurut gue ini rada aneh gitu. Cuma gue merinding banget. Terus gue kayak, aduh ya Tuhan, gue nanti harus lewatin depan situ gimana. Gue takut itu kecoa yang nempel ke gue kan. Terus akhirnya untung banget kita turun di lantai yang sama dan dia keluar duluan. Bahkan dia jalan gak ada nengok, gak ada apa, tatapan matanya itu loh bener-bener kosong dan senyum terus jalan aja kayak gitu. Kayak gue nggak megang apapun istilah. Kayak yang aneh tuh, kalau gue mikirnya apa iya dia bawa sampah, mungkin nanti dia mau buang itu sampahnya kayak udah busuk jadi dikecoain. Tapi kayak di tiap lantai gue itu ada tempat buat buang sampah gitu loh, ada tempat buat buang sampah yang gede gitu loh. Jadi kayak semua sampah ditaruh situ. Ya kalau misalnya emang dia mau buang sampah, kenapa nggak dia masukin ke tong hijau sampah yang dia ada di lantai apartemen dia gitu. Gue nggak tahu dia tinggal di mana, tapi yang pasti dia ada di atas apartemen gue. Karena waktu posisi kan lift turun tuh dari atas kan, terus baru nyampe lantai gue lantai 5. Nah mereka lagi pasti bawa itu di atas lantai 5, gue gak tahu di mana, mungkin 6 atau 7, gak tahu. Kayak ya Tuhan, serem banget. Terus akhirnya gue lewat dong, gue jalan nih keluar. Terus habis itu bapak gue udah langsung, gue masalahnya tuh yang pas di dalam lift yang gue takutin adalah bapak gue tuh suka komen kan. Gue cuma takutnya dia kayak, Pak itu kenapa ada kecoa di bawah-bawah gitu. Jadi gue tuh pas gue ngeliat kecoa, gue langsung gini bapak gue, video mepi begitu. Bapak gue diem aja gitu. Nah untung kan akhirnya dia keluar duluan. Terus bapak gue, dia ke kiri, dia ke arah luar lobi, aku ke parkiran sama papi aku jadi ke kanan. Nah bapak gue langsung bilang kayak gini, kamu lihat gak tuh kantong isi kecoa semua? Terus gue kayak, oh berarti gue nggak halu, bapak gue juga lihat gitu loh. Terus gue kayak, iya lihat, sumpah serem banget. Terus bapak gue bilang, sakit jiwa tuh orang gitu.
ya semoga aja beneran sakit jiwa ya, karena gue nggak tahu banget loh, gue bingung. Tapi gue awalnya tuh gue udah mikir kayak horor banget nih, udah kayak pas gue cuma takut kayak aduh nyampe rumah ada yang nempelin gue gitu ya, jadi gue langsung kayak bapak kami gitu loh. Terus habis itu ya udah kayak gitu, karena bapak gue bilang sakit jiwa, gue jadi mikir oh ya mungkin dia juga stres kali ya. Yang tapi kayak kalian penasaran gak sih dalam paper bagnya itu apa gitu loh, kayak kenapa sampai dikecoain sebaik itu, sampai ada lalat terbang kayak aduh nggak ngerti. Sekira sampai rumah gue cerita ke nyokap gue bilang nih sumpah Mi, tadi aku ketemu bapak-bapak, nah senyumnya kayak gini, terus tatapannya kosong, kayak serem banget kayak di film horor gitu. Terus mak gue bilang gini, kayaknya Mami tahu deh yang itu kan. Terus mak gue kayak sebutin ciri-cirinya, kayak mak gue bilang kayak seumuran Papi tapi rambutnya udah rada beruban gitu ya, terus pakai celana sedengkul. Oh ya gue lupa kasih tau kalian, pas gue masuk ke dalam lift itu, liftnya bener-bener bau sebau-baunya, bau apek, kayak bau apa ya, bau busuk, bau gue nggak bisa jelasin, pokoknya kayak kalian tau gak sih bau baju nggak kering, tapi nggak, ini bukan bau baju nggak kering, kayak bau pelan yang udah buat ngepel sampah gitu, pokoknya bau banget, sampai gue tau gak sih bau yang kayak sampai kan sesek gitu loh buat ngirup udara bau itu, kayak gitu. Oh ya, terus gue cerita ke mak gue, terus habis itu mak gue kasih tahu ciri-cirinya. Iya, bapaknya tinggi ya, terus habis itu hidungnya, kok kenapa hidungnya, rambutnya rada beruban, tapi sebenarnya nggak setua itu kayaknya umurnya, masih kayak lebih tua Papi gitu. Kayak iya Mi, iya ya gue begitu. Habis itu kayak mak gue yang shock aja, mak gue bilang sedengkul ya, terus berdirinya diem doang gitu. Oh my god, gue nggak tahu ini sama atau enggak sama yang mak gue lihat, tapi ciri-ciri itu benar-benar persis. Sampai mak gue bilang kayak waktu itu Mami juga ketemu dia juga kayak gitu. Tapi ternyata mak gue tuh ketemu dia 4 tahun yang lalu, pokoknya pas gue masih SMP kelas 3. Mak gue ketemu di dalam lift, dan gue inget sih ceritanya, katanya ada cowok kayak berantem sama ceweknya, abusive gitu katanya tuh. Jadi mak gue ketemu 3 atau 4 tahun yang lalu, kondisinya bahwa bapak itu masih lebih muda kayaknya sih ya dari yang tadi udah gue lihat, sama ceweknya. Katanya tuh dia kayak marah-marah, maki-maki ceweknya, terus abusively dia kayak mepetin ceweknya ke lift. Gue gak tahu detailnya gimana, dan gak mau naik ke mak gue juga karena gue gak izin mak gue untuk ceritainnya ke kalian. Kayak gitu, pokoknya intinya si cewek itu dipepetin sama si bapak ini, kayak didorong atau dipepet, gue atau pokoknya intinya abusively gitu loh. Terus mak gue langsung keluar dari lift. Nah karena cerita dari mak gue inilah gue kayak yang langsung oh berarti ini gak ada hubungannya sama horor, kayak semoga ya. Dan feeling gue kayaknya enggak deh, tapi menurut kalian gimana guys? Karena menurut aku setelah aku ngerunut ceritanya kayak oh mungkin dia stres gak sih, dia aja pernah abusively ke ceweknya kayak gitu. Mungkin ceweknya pergi ninggalin dia jadi depresi, tinggal sendiri, jadi kayak gitu. Tapi yang bikin tanda tanya itu kenapa dia senyum freak ya, nggak sih, kayak gue nggak terlalu penasaran itu, cuma kayak itu bikin penasaran gimana ya. Pertama kenapa dia senyum freak, kenapa senyum dia freak, kenapa tatapannya kosong gitu. Terus isi dari paper bag itu sebenarnya apa sampai dikecoain, dilalatin kayak gitu. Terus dalam apartemen dia kayak gimana ya. Jadi intinya gue mau sekarang sumpah tadi tuh aku bahkan pas pulang aku jadi takut gitu loh masuk lift, karena kayak masih kebayang baunya, terus masih kebayang gitu kecoa-kecoa jalan di paper bag yang dia pegang, kayak takut banget sumpah. Kayak jadi bukan trauma sih, kayak ya parno aja, jadi parno gitu loh, takut. Udah sih guys, itu aja intinya dari aku, cerita aku hari ini. Semoga aku gak nemuin cerita-cerita creepy yang lain lagi ya. Dan aku berharap semoga di video kali ini kalian kayak berani komen gitu, kayak bilang kayak mungkin jangan-jangan dia penyembah awak, amit-amit gak, pokoknya kayak kalian bisa bantu aku buat menebak-nebak isi paper bag itu, walaupun kita gak ada yang tahu isinya
maksudnya isi sebenarnya apa, tapi kayak bisa kita saling bertukar pikiran guys. Oke, segitu aja video aku hari ini. Dan makasih banget buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe channel aku. And see you guys in my next video. Bye bye.